Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi di sini ya, Samudin pastinya di Karisma Channel tentunya. Oke teman-teman, ini saya mau kasih rekomendasi harga 7 jutaan yang Ryzen series teman-teman ya. Ini dari merek Lenovo teman-teman. Tipenya adalah Lenovo V14 ADA yang untuk SKU-nya itu adalah DPID. Ini varian menurut saya selalu best seller untuk tipe V14 karena ini kan varian laptop yang seri consumer teman-teman. Jadi laptop ini dia full upgrade. Memang kalau saya lihat memang dari model desainnya biasa banget teman-teman. Tapi tiap kali produk ini keluar selalu bentar ada terus hilang. Apalagi dia menggunakan prosesornya Ryzen 3, pasti dicari orang teman-teman. Bisa kalian lihat ya, dia kan memiliki spek kayak gini loh teman-teman. Ryzen 3 3250U, dia dual core 4 thread, speednya itu maksimalnya di angka 3,5 GB. Yang istimewa di sini RAM-nya ini, dia udah 4 GB DDR4 tapi udah start solder. Jadi kalau kalian mau upgrade itu ada satu slot kosong, nggak usah kalian replace memori, tinggal tambahin memori yang lebih tinggi. Ini larinya kenceng abis. Belum lagi varian ini juga untuk penyimpanannya udah menggunakan SSD M2 NVMe yang 512 GB. Jadi cukup gede sekali penyimpanannya dan masih ditambahkan lagi untuk slot harddisk tambahan. Kalau kalian merasa kurang, kalian bisa manfaatkan harddisk lama kalian ditancepin aja sama ini laptop. Terus laptop ini juga memiliki kelebihan sudah ada Windows 10 original sama Office Home 2019. Paket lengkap untuk varian Ryzen 3 ya. Harga untuk laptop ini dibanderol di harga Rp7.850.000. Kalian cari aja ini di toko-toko kesayangan kalian. Kita juga di stok kok teman-teman. Dan ini ingat, ini limited teman-teman. Selain spek yang saya infokan tadi ya, laptop ini juga memiliki VRAM yang integrated grafis. Dia menggunakan AMD Radeon grafis ya teman-teman ya. Terus untuk ukuran VRAM-nya itu 512 MB. Kalau kalian pengen lebih banter lagi performanya, kalian tambahin aja memorinya jadi 8 GB. Laptop ini akan cukup nyaman untuk kalian ajak game tipis-tipis dan kalian ajak untuk desain juga cukup nyaman. Kalau layarnya sendiri sih varian laptop ini menggunakan layar resolusi HD ya di angka 1366 x 768. Terus dia panelnya juga masih TN teman-teman. Itu masalah choice kalian suka apa tidak. Tapi menurut saya dengan harga yang 7 jutaan ini masih best choice menurut saya di tipe V14 yang bisa full upgrade seperti ini. Ya kalau saya ngomentari desain di varian tipe V14 ini, dia memang bukan salah satu model desain yang terbaik di kelasnya ya, apalagi ukuran harga 7 juta. Masih banyak yang lebih bagus, apalagi kalau saya bandingkan sama merek Asus. Tapi kalau kalian perhatikan secara detail sebenarnya ya, varian ini kan dia memang benar-benar materialnya semuanya berbahan dari plastik ABS ya, dan dia bertekstur, dia nggak polos teman-teman. Nah jadi tekstur ini kalau kalian gunakan dalam durasi waktu bertahun-tahun itu akan jauh lebih awet dibandingkan yang polos atau mungkin yang warnanya lebih ngejreng. Ini kan warnanya iron grey ya. Jadi kalau kalian kena baret ataupun istilahnya terpentok-pentok sedikit itu nggak akan kelihatan. Tapi kalau yang warnanya udah ngejreng silver atau biru ataupun mungkin warnanya merah itu akan gampang gores. Kelebihan warna gelap dan tekstur itu akan melindungi laptop ini nggak kelihatan gampang terbaret. Dan baterai laptop ini menurut saya cukupan teman-teman ya. Dia baterainya nggak terlalu besar ya. Ukuran baterainya itu di angka 2 sel dan 30 Wh. Yang artinya laptop ini akan bertahan mampu pas untuk kerja produktif itu di angka 5 jam juga. Cukup lumayan lah untuk ukuran laptop yang berat bobotnya di angka 1,4 kg ini. Pas saya nyobain ini laptop teman-teman ya, yang kerasa tetap nyaman dipakai itu adalah keyboard Lenovo ini cukup nyaman sekali dipakai. Meskipun berjam-jam, meskipun dia bukan ThinkPad, meskipun bukan ThinkBook, rasa feel ngetiknya tetap terbaik dibandingkan kompetitor yang seharga 7 jutaan. Terus laptop ini juga untuk konektivitasnya menurut saya cukup lengkap ya. Dia dibekali dengan 3 buah port USB, 1 port HDMI, 1 port card reader, dan 1 buah lubang untuk mikrofon serta earphone. Minornya laptop ini konektivitasnya tidak dibekali dengan tipe C ataupun RJ45. Kalau kamera udah pasti wajib dalam semua laptop itu pasti ada. Dan kalau saya meng-compare dengan brand yang udah pernah kita review dengan yang setara ya sama-sama 7 jutaan, sama-sama Ryzen 3, yang paling dekat itu adalah punyanya Asus teman-teman ya. Punya Asus itu dia sama-sama Ryzen 3 tapi harganya itu 7.750.000. Tipenya M415DA. Sama-sama RAM 4 GB tapi penyimpanannya beda. Punya Asus menggunakan penyimpanan NVMe-nya itu ukurannya 256 MB.
Kalau punya Lenovo ukurannya 512 GB. Secara harga cuma selisih 100.000, tapi ini tetap menang di penyimpanannya. Poinnya di situ. Nanti juga akan saya compare teman-teman ya. Gimana hasil racian dari Lenovo sama racian dari Asus, sama-sama Ryzen 3. Kalau kita compare benchmark sama kita compare secara tes game. Menurut kalian bagus yang mana? Kita tungguin aja hasilnya seperti ini, bisa kalian lihat ya teman-teman ya. Gimana hasil benchmarknya? Kalau hasilnya sih itu mungkin tergantung sama teman-teman suka yang mana. Tapi yang jelas ya, laptop ini meskipun desainnya dia menggunakan warna yang istilahnya iron grey gelap dan teksturnya tidak begitu menawan, tapi dia audionya bukan kaleng-kaleng teman-teman. Dia sudah menggunakan audio dari Dolby, serta laptop ini juga dikasih software yang selalu membantu kalian pas ngamati laptop ini atau memonitoring, bahasa kerennya gitu teman-teman ya. Dia adalah Lenovo Vintage. Di sana kalian bisa lihat sistem garansi, kalian bisa scanning hardware kalian, terus kalian bisa update software kalian lewat satu layanan dari Lenovo. Itu akan mempermudah perawatan sama laptop kalian dalam jangka panjang. Kalau kita istilahnya menyimpulkan laptop ini dibandingkan varian yang udah saya compare tadi ya, terutama punya Asus ya, laptop ini jelas unggul secara kelebihan untuk penyimpanannya lebih besar. Tapi tetap laptop ini juga ada minusnya. Kekurangannya adalah layarnya resolusinya belum Full HD sama layarnya masih TN. Kembali lagi, kebutuhan dan harga kalian yang menentukan. Tugas saya di sini adalah ngasih informasi supaya kalian dapat produk yang benar-benar sesuai budget dan kebutuhan kalian. Pastinya harganya termurah saat ini. Oke, gitu aja ya teman-teman ya. Sampai berjumpa lagi bersama saya Samudin di video yang selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti salam jos. Oke.